itu. Nah, kita lanjut dulu ke ini. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan Google, kemudian .com, kemudian mungkin nanti ada Kompas, ada YouTube, ada Facebook. Mungkin ini untuk yang pernah ngulik atau sudah pernah membuat website, mungkin sudah kenal dengan Double Tree School. Di situ untuk belajar tentang code. Jadi ini adalah beberapa contoh website yang mungkin teman-teman sudah familiar, sudah sering menggunakan. Di situ sesuai kebutuhannya untuk googling untuk pencarian, detik untuk terkait berita-berita keseharian ya, beberapa kategori juga banyak di situ, Kompas juga. Jadi intinya adalah website ini sangat penting bagi kehidupan sekarang ya, karena banyak informasi yang dapat kita dapat di situ, kemudian kita bisa belajar di situ, kita bisa berkarya di situ, jadi kegunaannya sangat penting. Nah, kemudian selain itu, kita sebenarnya bisa lebih enak ya untuk belajar website ketika kita sudah tahu tentang pengertiannya. Ini salah satu pengertian atau definisi website oleh salah satu ilmuwan, Abdullah, pada tahun 2016. Jadi website itu diartikan sekumpulan halaman yang terdiri atas beberapa halaman atau mungkin tab yang berisi informasi dalam bentuk data digital, bisa berupa teks, gambar, video, kemudian audio dan animasi yang disediakan dan tentunya dapat terkoneksi dengan internet. Contohnya misalkan detik.com nih, detik.com itu kan tentunya berisi teks, kemudian berisi gambar, berisi video, ada kalanya berita video juga di situ, kemudian tentunya video pasti ada audio di sana, kemudian animasi. Selain di .com juga .com itu juga ada beberapa website yang memang dia spesialis di animasi. Kemudian uh, ada banyak sekali website yang intinya adalah mereka menampilkan informasi-informasi yang berupa teks, gambar, video, audio, dan animasi. Jadi intinya website itu sendiri kumpulan dari data digital yang tentunya dapat diakses menggunakan internet. Seperti itu. Nah, di sini, oke, titelnya ini apa itu HTML, tapi saya masih membahas terkait website di situ. Jadi ini mungkin contoh website yang Kemendikbud, ini contoh salah satunya itu website terkait produk dari Kemendikbud. Ini ada website yang kalau kita bandingkan dengan YouTube, mungkin dengan detik.com, kemudian Kompas, atau yang lain, ini kita bisa lihat websitenya lebih mungkin bisa dibilang lebih sederhana karena tidak banyak uh, tentunya iklan di sana, kemudian animasi di sana, tetapi informasinya dapat di situ. Seperti misalkan berupa teks, berupa gambar, berupa link juga di situ. Tidak dipungkiri juga nanti juga di website ini tentunya ada video terkait dokumentasi atau pembelajaran seperti itu. Nah, hubungannya dengan HTML itu apa? Mungkin teman-teman ketika sekarang sedang melihat PPT saya, mungkin bisa bergeser dikit, coba membuka website, mungkin pendidikan fisika UST di situ, atau YouTube, atau mungkin detik.com. Setelah itu mungkin teman-teman bisa mengetik Ctrl U di situ. Mungkin bisa dicoba ya sekarang nanti biar saya bisa menjelaskan hubungannya website dengan HTML itu apa. Oke, mungkin saya kasih waktu 1 atau 2 menit untuk mencobanya. Jadi bebas teman-teman mengakses website apa yang mungkin website favorit teman-teman, kemudian silakan tekan Ctrl U di situ. Nanti akan menampilkan perbedaan antara tadi ada teks, ada gambar, ada video mungkin di situ. Nanti akan berbeda tampilannya. Mungkin bisa dicoba teman-teman.
Bagaimana teman-teman? Apa sudah dicoba? Sudah, Pak. Oke. Uh, Tampilannya kurang lebih akan seperti ini, atau mungkin malah teman-teman menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi ketika teman-teman saya anggap sudah berhasil ya, tadi itu menekan Ctrl U dan website yang saya tadi itu menggunakan Kemendikbud, salah contohnya sekolah penggerak itu muncul seperti ini teman-teman. Jadi mungkin ini terlalu kecil ya. Jadi intinya di sini ketika kita melakukan Ctrl U, sebenarnya kita ingin melihat HTML di sana, struktur HTML yang dibangun untuk membuat website. Di situ ketika website semakin kompleks, semakin banyak fitur di sana, nanti struktur HTML ya juga akan semakin panjang di situ. Oke. Oke, ini contoh struktur sederhana dari HTML. Tadi yang teman-teman dapatkan sebenarnya strukturnya seperti ini. Ini yang sederhana ya, sederhana. Jadi di situ ada bagian head, kemudian ada bagian body di situ. Jadi untuk bagian head di sini itu nanti fungsinya adalah untuk title ya. Jadi setiap website yang kita akses mungkin di Google Chrome, di Mozilla, itu ada judulnya itu di bagian atas di situ. Mungkin nanti detailnya akan saya praktekkan. Kemudian di sini di bagian body ini adalah yang nanti menampilkan terkait informasi-informasinya. Jadi nanti ada teks di situ, kemudian di sini misalkan ada paragraf di situ, kemudian ada image, video, audio. Itu penempatannya adalah di bagian body di sini. Oke. Oke, sekarang ini adalah sejarah singkat terkait HTML. Oke, jadi HTML mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1995. HTML ini awalnya itu dengan versi 2.0, kemudian tahun 97 mulai naik versi menjadi 3.2 dengan fitur yang lebih lengkap lagi. Kemudian tahun 99 itu HTML naik versi menjadi versi 4.01. Nah, di sini mulai mendukung terkait multimedia, baik animasi, video, seperti itu. Kemudian mendukung juga scripting language. Di sini nanti mulai bisa dikolaborasikan dengan bahasa pemrograman yang lain, seperti itu. Kemudian mulai mendukung juga style sheet. Jadi style sheet ini merupakan bagian yang nantinya ketika membuat website itu digunakan untuk mempercantik atau membuat tampilan lebih enak dilihat dari website. Misalkan ada warna di situ, kemudian posisi misalkan video, atau misalkan di YouTube deh, di YouTube itu ada komen di situ, itu bisa dipindah di sebelah kanan, kiri, bawah dari video. Jadi proses itu nanti dilakukan menggunakan style sheet, atau mungkin teman-teman bisa sering mendengar atau mungkin pernah mendengar yaitu CSS seperti itu. Kemudian tahun 2000 mulai menjadi XHTML versi 1. Kemudian di tahun yang tidak terlalu lama, yaitu tahun 2014, itu muncul versi yang terbaru, versi HTML5. Oke.
Nah, dari HTML ini itu sebenarnya mulai dikenalkan oleh mungkin Bapak Tim Berners-Lee ya. Jadi beliau itu dengan sangat gigih mulai memperkenalkan HTML dan sampai sekarang bagaimana hebatnya HTML untuk sebagai kerangka dasar untuk membuat website seperti itu. Nah, ini teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan browser ya. Karena teman-teman kuliah, teman-teman mengerjakan tugas, mungkin teman-teman sedang pengen buka YouTube, itu pasti memakai browser. Ini contoh saja yang mungkin sering digunakan ada Mozilla Firefox, kemudian ada Google Chrome, kemudian sorry ini harusnya Opera Mini teman-teman. Kemudian di sini ada Microsoft Edge. Ini browser ini bawaan ketika teman-teman menginstal Windows 10. Kemudian ada Safari di sini. Mungkin kalau teman-teman menggunakan MacBook itu biasanya ada browser Safari di situ. Jadi kenapa browser sangat penting? Ya browser itu salah satu perangkat ya yang digunakan untuk mengakses website, memanfaatkan website seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada text editor. Mungkin tadi teman-teman sudah saya sampaikan terkait struktur sederhana dari HTML. Nah, bagaimana dari struktur itu nantinya mungkin teman-teman nantinya sebagai orang yang ingin membuat website, kemudian ingin mengotak-atik struktur HTML, nah tentunya teman-teman butuh nih wadah atau tempat software di situ, yaitu dinamakan dengan text editor. Nah, oke, makanya tadi malam saya informasikan kepada teman-teman karena nanti di sesi berikutnya kita ada praktikum di situ. Baiknya kita sudah menginstal terkait Sublime Text seperti itu. Karena kenapa di sini saya menyebutkan Sublime Text karena dari mungkin ini sebenarnya ada banyak ya text editor, tapi ini saya pilih 4 contoh ya di sini. Di sini ada Sublime Text, Visual Studio Code, kemudian Eclipse, kemudian ini ada yang terbaru juga VS Codium. Oke, dari keempat ini saya pikir untuk mungkin teman-teman yang baru mendengar terkait HTML atau mau mulai belajar, saya sarankan Sublime Text karena dari sisi resource-nya juga tidak terlalu besar, kemudian tidak programming ketika menginstal Sublime Text juga tidak mengganggu kinerja dari laptop seperti itu. Tapi ketika teman-teman sudah menginstal Visual Studio Code atau mungkin editor yang lain, tidak masalah karena ini tergantung dari kebutuhan teman-teman saja. Tapi tadi saya rekomendasikan menggunakan Sublime Text.